Swastiastu pemirsa Bali TV, jumpa lagi dengan saya Heni Shanti di acara Bali Now, dan saat ini saya sedang berada di Kioski Gallery dan akan bincang-bincang langsung dengan ownernya. Terus ikuti saya. Nah, seperti janji saya tadi, saat ini di sebelah saya sudah bersama Bapak Made Sutemaya, owner dari Kioski Gallery. Om Swastiastu, Pak Made. Om Swastiastu. Kunapi gata? Nggih rajang semeng Bali Now. Bali Now. Dumugi sareng sami nemuning kerahayuan lan kerahajengan. Suah, punapi gata niki. Nggih, becik-becik. Sehat nggih. Nggih, Kalau sehat, pandemi sehat. menjelang normal niki. Oh nggih, yang sangat senang sekali. Iya, kabar Nggih. gembira. Nah, apa ini kesibukannya di kala penghujung pandemi dan menjelang normal? Seperti biasanya Tiang masih biasa utak-atik dengan kayu limbah pantai yang Tiang olah menjadi barang kerajinan dan furniture di Bali. Iya, seperti yang Ya, ada seperti- di belakang Iya. kita, kemudian Jadi yang bisa dilihat beberapa produk Tiang yang sudah Tiang display di sini. iya, ini orang tidak, kalau sekilas memang tidak tahu kalau ini limbah sebetulnya, Iya, Pak Made. betul, betul. Kalau Pak Made yang cerita bahwa ini sebenarnya hasil dari limbah, mungkin kiriman sampah yang di pantai mungkin, Pak Made. Sebenarnya limbah yang kami kelola ini itu asalnya dari cikal bakalnya itu dari hulu. Jadi dari patahan ranting yang jatuh ke tanah, kemudian dibawa oleh air hujan menuju ke sungai, dan kemudian dari sungai itu terus ke hilir sampai di laut, digulung ombak, ya, kemudian terus dihembuskan ke tepian, menepi jadi sampah. Itulah sebenarnya yang kami ambil dan Berarti, kami iya. bersihkan gitu. Betul, berarti ada story-nya ya, Ada dari story-nya, ranting ya, kemudian betul. jatuh, kemudian Ya, ya itu yang betul. luar biasa sebetulnya ya, kemudian diproses dan akhirnya menjadi sebuah barang berharga. Ya, kami yang pertama yang mengelola limbah kayu pantai ini di tahun 2003 setelah bom Bali tahun 2002 menjadi barang kerajinan handicraft dan furnitures. Sebelumnya juga kami tidak percaya ya bahwa barang ini bisa laku gitu. Ya, karena sebelumnya usaha kami dimulai dari tahun 1993 ya. Jadi sudah 29 tahun yang lalu. Itu namun tahun 2003 kami membuat barang ini, barang furniture ini. Jadi yang kami ambil dari, sekarang kami sudah banyak punya tenaga-tenaga untuk mengambil Iya. kayu limbah ini. Jadi sebelumnya pada saat itu kami pun tidak menyangka bahwa barang ini bisa laku gitu loh. Iya, iya. Ya, ternyata wow, datanglah langganan kami yang dari Kanada. Iya. Made, I have been traveling around the world, but I never seen like this kind of items. Yeah, could you make it? How many pieces can you make it in 1 month? Yeah, because I have a shipment in this Iya. month. Saya jadi terbelanga begini. Hah? Are you sure? Give me some deposit. Saya bilang begitu. iya. Of course, Made. I will give you some deposit. Yeah, please go ahead. Make it the furniture and handicraft that you make now. Iya. Dia bilang begitu. Wow, senang sekali saya saat itu. Tiba-tiba ada banyak orderan begitu Iya, ya. iya. Jadi ada satu tamu itu dari langganan kami yang sebelumnya membeli barang furniture yang terbuat dari solid furniture, Iya, iya. datang ke galeri kami untuk order itu. Karena dia sudah traveling around the world, tidak pernah melihat barang Seunik ini ya. seunik ini, dan dia tidak sangka juga barang ini terbuat dari limbah kayu pantai. Jadi waktu itu mulai tahun berapa benar-benar mulai membuat kerajinan seperti ini, Pak Made? Itu tahun 2003 setelah bom Bali. Setelah bom Bali. Iya. Saat itu kan semenjak bom Bali keadaan kan lumayan sepi, hampir seperti pandemi, cuman lebih parah sekarang. Iya, betul.
Karena itulah kami mencoba membuat sesuatu yang sifatnya saat itu free ya, gratis gitu. Apa itu ya? Itu memanfaatkan limbah. Jadi kita mencoba memanfaatkan limbah itu daripada bengong. Iya. Ya, mendingan kita buat sesuatu ya, apa yang kita bisa begitu. Pada saat itu kita buat meja dulu. Setelah meja kita buat mirror frames begitu. Dengan bahan modal yang tidak terlalu mahal. Iya, jadi bermodalkan ekonomis. pada saat itu palu dan paku saja. Benar-benar ekonomis dan ilmu ekonomi jalan gitu ya Pak Betul, Made. betul, Bu. Berarti benar-benar itu berkah di kala bom Bali sebetulnya. Kalau saat itu kan bom Bali memang pemerintah juga cepat ya merecovery ya. Iya, iya. Jadi ya cuma kita memang memanfaatkan itu saja. Iya, betul. Mencoba memanfaatkan limbah itu. Karena kreatif juga mungkin Iya, Pak betul, Made. iya. Nah, ngomong-ngomong kreatif nih, apakah memang sejak dulu Pak Made ini mengawali karir sebagai pengusaha furniture? Iya, saya tadi sudah bilang bahwa kami mulai bisnis ini tahun 1993 itu di Tegalalang dulu. Ya, jadi namun bisnisnya itu kan solid furniture nih. Itu. Kalau dari sejak kecil sih enggak ya. Biasanya kan karena sejak kecil biasanya sudah mulai otak-atik apa kreatif biasa kan ke bawah sampai dewasa. Oh, saya bikin bisnis. Enggak sih. Enggak ya. Ya, karena pengalaman kami kan pernah kerja di salah satu galeri Ubud dulu. Ya, tahun 1988 hingga tahun 1993. Ya, jadi di sana kami banyak belajar tentang bahasa Inggris, bagaimana untuk ekspor barang begitu. Dan kami sudah punya sumber daya manusia sehingga kami ya tahun 1993 di bulan Juli itu kami resign dan ngontrak toko di Gianyar di Tegalalang itu. Di sini belum ya waktu itu. Saat itu belum. Masih Ya di tahun Tegalalang. 93 masih di sana ya. Iya. Kemudian di sana kami dapat hasil, kita baru beli di sini. Oh, Jadi ini sudah galeri saya sekarang. galeri Mm-hmm. ya. Yang saya Anak beli tahun ini. anak usaha cabang-cabang. Ya. Nah, baik Pak Made. Berarti ini yang semua terjadi adalah semata insting bisnis sebetulnya. Ya, betul. Bukan karena daya kreativitas sejak kecil mungkin atau bukan ya. Iya, Tapi betul. memang memanfaatkan apapun yang ada Mhm. untuk bisnis dan mungkin untuk memberdayakan atau mempekerjakan banyak karyawan. Nanti kita akan bahas di segmen kedua deh tentang apa sih manfaat dari segalanya yang sudah Pak Made lakoni sekarang mungkin untuk lingkungan, mungkin orang-orang sekitar. Iya. Baik pemirsa, kita akan kembali setelah jeda, jadi jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Baik pemirsa, Bali Now masih di Kioski Gallery bersama Bapak Made Sutemaya. Pak Made, nah tadi kita sudah ngobrol banyak nih tentang, sudah sekian tahun akhirnya sekarang sudah istilahnya memanen ya, gitu ya Pak iya, Made ya, betul. memanen ya. Ya, jadi sejarahnya kita pengen tahu kenapa kok diberi nama Kioski Gallery. Nah, baik. Kioski itu adalah sebuah nama yang artinya small shop that selling arts. Jadi dari Greek name Iya, itu iya. artinya. Iya. Ya, jadi toko kecil yang menjual barang-barang kerajinan. Itu ide Itu nama. artinya ya, karena kami sebelum membuat toko ini punya teman yang dari Greece, dari Athens gitu, teman baik begitu. Iya. Jadi dia juga memberi advice kami, Made, suatu saat jika kamu misalnya punya toko, kasih nama ini dong, Kioski. Kioski. What does it mean? Saya bilang begitu, the small shop that selling arts. Ya. Iya, dan ternyata dari nama itu, dari segala macam perjalanan itu memberi banyak manfaat loh. Iya betul. Iya, saya dengar sampai di saat pandemi pun bukannya mengurangi karyawan, bahkan justru menambah karyawan. Itu bisa cerita ke pemirsa Bali Now, ini cerita yang luar biasa bagi saya, bagi semua masyarakat yang di luar sana. Betul Mbak. Jadi sebelumnya karyawan-karyawati kami itu jumlahnya 30 orang itu. Namun setelah pandemi itu jumlahnya bertambah menjadi 10 orang. Kok bisa begitu Pak Made, kan begitu pertanyaannya. Nah, pada saat pandemi itu saya itu menjadi juga reseller dan buying agent. Jadi saat
sepi begitu, kami dengan istri pergi ke Sukawati di sana. Waduh, saya kasihan sekali melihat toko-toko banyak yang tutup ya di saat itu. Sampai saya tanya, Bu, kok nggak buka tokonya, Bu? Iya Pak, untuk apa buka Pak? Nggak ada tamu juga, sepi begini. Paling saya maturan aja di sini, gitu bilang. Bu izin Bu ya, saya ambil foto. Nah, saya ini juga tanya ukuran, panjang, lebarnya berapa gitu. Ya dan harganya berapa gitu. Ya silakan Pak. Nanti saya akan tawarkan pada langganan kami gitu. Nah, jadi beberapa toko kami lakukan begitu. Akhirnya ya dari price list dan foto produk yang saya kirimkan kepada buyer itu Astungkar menjadi order. 80% dari apa yang kita tawarkan itu ya full container dia order. Saya kirim ke Israel itu full container. Ya, saat pandemi dan mereka juga sangat senang sekali. Aduh Astungkar Pak Made dia ngampun 8 bulan dan boleh medagang niki Pak Made yang membantu tiang. Itu benar-benar manfaat. Begitu betul. Ya. Dan juga itu di kita kan punya lebih daripada 200 orang itu ngambil kayunya ini. Jadi ada di Jawa Timur, paling banyak sih di Bali, Bali, Lombok, Sumbawa itu kita ambil itu. Jadi mereka senang sekali dan bersyukur di pandemi ini mereka masih bisa jualin kayu pada saya gitu loh. Padahal pandemi ini kan susah, orang pada susah begitu. Tapi saya masih bisa ngambil kayu tersebut ya dan bayar gitu. Ya itu mereka sangat bersyukur sekali ya di pandemi. Betul. Jadi keberadaan perusahaan kami Kioski Galeri di pandemi ini sangat berarti masyarakat. Iya. Sangat berarti itu. Ya, karena bagi mereka yang biasanya bekerja di hotel itu selesai bekerja, udah punya pekerjaan, telepon saya, Pak Made bisa nggak saya ini ikut juga ya memungut sampah. Nah, nanti kalau ada sampahnya bisa tak kirim ke Singaraja gitu. Jadi ya saya kasihan juga. Akhirnya ya semakin hari itu semakin banyak juga itu yang grup-grup yang mengambil kayu limbah di pantai gitu. Adalah itu. Jadi pekerjaan buat mereka. Ada pekerjaan buat mereka begitu. Senang, saya juga merasa senang. Iya. Ya. Mereka terbantu oleh Pak Made. Begitu ya. Ya. Ya betul. Ya. Dan juga tamu bilang begini, Made, thank you very much for your help. I cannot come to Bali. Yeah, it is not allowed to come to Bali. But you offer me the handicraft and furniture Bisa now. terkirim. Yeah, and then I can run my business at our country, Made. Iya. Dia bilang begitu. Ya, oke, this is the same. Saya bilang Berarti begitu. membawa manfaat bagi banyak Iya, orang ya. termasuk juga kan saya jadi buying agent itu. Iya. Jadi ada barang-barang, Made, please help me to find our goods in Java. Because I have about already the goods in Java, but I contact them. So, please try that. Nah, saya tinggal telepon aja, mereka kirim barangnya ke sini dan saya ekspor barangnya tersebut. Itu. Luar biasa. Wah, ya. Ya. Dan juga begini, Mbak. Jadi satu hal lagi, ada tamu saya yang bilang begini, Made, you are very crazy, Made. How can I sell your goods, Made? Is nobody walk in front of our shop? How can I sell? The people now looking for the face maskers, medicine, food. You still offer me the furniture and handicraft. How can I sell? Saya bilang begini, sirs, don't just thinking about the corona only. Please think also that you have supplier in Bali that need eat and walk. Remember, you have supplier in Bali that need and walk. Don't just thinking about the corona. Please help me to place the order 1 to 2 container plus, so that I can I can orders my worker to do what you want here. Saya bilang begitu. Dia mungkin tertegun. Oke, Made, please go ahead. Yeah, make it 1 container plus. Akhirnya Ya, dia yakin. Kita juga harus mengadvise. Iya, kita meyakinkan juga. Meyakinkan juga. Iya, Jangan diem aja. Betul, Kalau betul. kita diem, dia diem aja juga. Iya. Hah? Dengan demikian mereka jadi yakin. Iya, Betul, iya. mereka nggak kerja 3 tahun nggak apa-apa. Kita nggak kerja 1 hari bisa nggak makan, saya Betul, bilang betul. begitu. Saya nggak kerja 1 hari itu bisa nggak makan loh kamu. Hah?
Pikirkan juga kalau kamu punya supplier lo di Bali, perlu makan, ya, perlu pekerjaan gitu. Kamu yang punya supplier, saya bilang begitu. Iya. Tolong dong, order 1-2 kontainer dulu untuk kami bisa kerjakan di Bali. Dan mereka tertegun itu. Nah itu. Akhirnya betul-betul. Itu kita harus. Iya, berarti memang tidak mudah sebetulnya. Tidak mudah, semua sama. Ya, situasi begini sama, dia juga susah. Iya. Bagaimana dia jual furniture seperti dia Iya. bilang? How can I sell the furniture, Made? Iya. Is nobody walk in front of our shop, dia bilang gitu. Wow. Tapi kita akhirnya- harus. Akhirnya dibuka lockdownnya, paling laku dia menjual barangnya dan mereka order lagi. Made, please give me 1 container plus. Iya. Berkah lah ya, Ya, buat berkah dia. kita semua. Ini berarti Begitu. ya memang Ada tidak cerita begitu. ada kisah yang apa ya, tidak mudah untuk melempar barang yang sudah ada pun tidak mudah sebetulnya. Tidak mudah Pak saat Made. itu, tidak Ya. mudah, ya. Kita sudah tersedia, oke, sudah mempekerjakan orang untuk membuat sebuah apa ya karya gitu, tapi untuk melemparnya pun itu tidak mudah. Itu pasti ada suka dukanya, Ya. ada tantangannya. Bisa cerita nggak kepada pemirsa Bali Now ini? Pasti ada tantangannya Oh, dari ya. awal membuka apa usaha ini. Ya, suka dukanya pasti ada ya. Jadi tapi kalau di sini saya lebih banyak sukanya ya. Dukanya sedikit. Sedikit ya. Nah, jadi sukanya begini. Jadi saya bisa mempekerjakan karyawan-karyawati dan juga para petani yang ngambil limbah di pantai itu ya. Jadi lebih daripada 200 orang itu. Jadi apalagi di saat pandemi ini ya. Jadi makin banyak itu yang mereka bisa ikut bekerja sama kita gitu. Itu saya sangat merasa senang bisa membantu itu. Itu sukanya. Dan satunya lagi adalah barang yang notabene limbah ini kita bisa jadikan sebuah barang kerajinan dan furniture ya yang nilai harganya lumayan tinggi gitu Luar biasa. ya. Jadi itu yang membuat saya wow, nyatanya limbah ini saya bisa jadikan dolar Dengan Ya. harga yang fantastis. dengan harga yang betul-betul fantastis Iya. begitu ya. Dari sebuah limbah yang mungkin tidak berharga kalau dilihat masih belum Iya. menjadi kerajinan, Betul itu. tiba-tiba sekarang dihargakan dengan yang fantastis Kita dengan nggak dolar. sangka itu. Ya. Itu Jadi benar. sampai di pandemi pun kita masih bisa ekspor 1-2 kontainer loh. Itu per bulan sekarang itu. Per bulan. Kalau sebelumnya kita 2-3 kontainer ya. Itu. Tapi masih tetap lumayan juga cuannya 2 kontainer Nah, itulah. saat pandemi loh itu. Cuma ya di dukanya ada juga sih. Iya. Dukanya manakala kita terima order itu. Jadi materialnya itu kurang. Atau habis gitu. Kenapa begitu, Pak Made? Nah, karena gini, itu material yang kita pakai ini tidak bisa dibuat oleh manusia. Ini buatan Oh, alam. alam. Iya. Nah, itu masalahnya. Jadi kita harus beli sebanyak mungkin pada saat musim hujan. Itu di bulan Desember hingga Maret. Harus sebanyak mungkin kita ngumpulin itu. Berarti harus nyetok berarti. Harus stok sekarang hampir ada 130 truk itu. Kali 10 juta itu 1,3 M saya beli itu. Selama 1 tahun. Iya, itu untuk Harus bekal 1 tahun. Kalau gitu kan untuk apa Kehabisan. saya berpameran? Oh. Ngabisin duit banyak, Iya, betul. ya. Jadi harus itu stok barang. Iya. Nah, ini ngomongin pameran, tapi nanti di segmen ketiga ya Pak Made kita akan jelaskan tentang kegiatan Kioski Gallery ini. Oh, Ya, oke. selain punya galeri di sini di Kuta ya. Dan di mana Pak Made? Sebelumnya di sini? Di daerah Tegalalang saya. Tegalalang ya. Tapi itu kontrak saya sudah habis sekarang. Oh, berarti hanya di sini fokus ya. Hanya di sini dan di Pemogan Nah. untuk ekspornya. Nah, baik, kita akan ngobrolin masalah pameran, kemudian ada rencana-rencana berikutnya, tapi rahasia nanti di segmen ketiga deh kita cerita ya Pak Made. Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Baik pemirsa Bali Now, saya masih bersama Bapak Made Sutemaya, masih membahas masalah furniture dan bahan-bahan
bukan reject ya Pak Made, apa sih bahan-bahan yang dipilih memang yang sudah dipilih meskipun sebenarnya kadang-kadang orang tidak memerlukan barang itu karena kan dari limbah-limbah yang Betul. Pak Made bilang tadi ternyata sekarang sudah menjadi barang yang bernilai tinggi. Nah, kita ngomongin barang-barang yang sudah bernilai tinggi ini kan tidak hanya dipamerkan di sini kan Pak Made Betul, ya, betul. pasti kan mengadakan pameran-pameran. Nah, kemana aja nih pameran-pameran Kioski Gallery? Begini, dalam pemasaran kita melakukan, kalau dulu sih lebih banyak ke offline-nya ya. Jadi pameran yang kita lakukan itu ada 4 kali itu dalam setahun. Setahun 4 kali. Jadi 2 kali di dalam negeri. Itu ada IFEC di bulan Maret, dan sekarang Agustus ini karena 2 tahun tidak aktif itu ya karena pandemi ini. Jadi Agustusnya akan ada IFEC lagi di Jakarta gitu. Ini pameran yang betul-betul luar biasa, mengundang banyak buyer, di atas 10.000 buyer diundang. Ya, jadi at least kita dapat 6 buyer itu. Ya, 6 buyer itu kita sudah bisa garap order hingga 1 tahun lebih itu. Ya, kalau kita Itu dapat. sudah pasti udah ya. Oh iya, itu karena pun memang bayarannya tinggi ya. Iya. Dan kemudian juga di TI Trade Expo Indonesia itu biasanya bulan 10 itu. Bulan 10. Ya, itu dulunya di Jakarta, sekarang pindah ke Tangerang. Ini juga pameran yang berskala internasional. Kita ikuti pameran-pameran yang khusus berskala internasional karena apa? Karena pangsa pasar kita itu adalah pangsa pasar ekspor. Iya. Jadi tidak lokal gitu. Iya. Ya. Jadi sehingga kita memang harus pilih mana pameran yang cocok untuk barang-barang yang Iya. kita jual di sini gitu. Iya. Jadi tidak sebarang pameran ya, memang kita tahu pangsa pasarnya ini Harus gimana dulu. gitu. Iya, betul, Ya. betul, Mbak. Ya, Jadi, ya. nah, kemana aja nih untuk saat ini, udah kemana aja nih sudah pemasarannya Pak Made? Kita kepo nih kan, tidak di lokal aja nih ternyata. Iya, Sudah betul, ya, ya. banyak Itu negara-negara luar. pemasaran yang kita lakukan itu, ekspor yang kita lakukan itu kebanyakan ke West Europe. Ya, seperti Italia, Prancis, Jerman, Holland, kemudian juga Belgium, kemudian juga ada ke Kanada, Iya. ya seperti Vancouver, kemudian ada juga ke Amerika, itu ke Los Angeles. Sekarang kita ada order 2 kontainer ke minggu lalu ya, kita ada order 2 kontainer ke Kontainer. Los Angeles, dan kemudian juga kita pasarkan ke ekspornya ke Australia. Itu prosesnya berapa lama itu? Pembuatannya? Itu pembuatannya dalam kontainer, Mbak ya. Iya, iya, iya. Ya. Itu 1 bulan kita bisa ekspor 3 kontainer, Mbak. 3 kontainer. Jadi kontainer 1 kali 40 feet HQ. Jadi isiannya 72 kubik. Ya, tergantung size kontainernya, ada 20 feet, ada 40 feet standar, ada 40 feet HQ. Ya, jadi Iya. maksimal ekspor kita itu baru 3 kontainer dalam 1 bulan. Dalam 1 bulan. Oh. Itu di saat pandemi loh ya, sekarang ini. Iya, sempat juga karena ocean freight-nya tinggi. Jadi kita semua tidak bisa berbuat apa-apa. Ocean freight dari 90 juta itu mencapai 230 juta, buyer sempat delay nih. Iya, iya. Ordernya itu sempat kita hanya ekspor 1 kontainer begitu. Jadi tergantung situasi. Dicicil begitu ya, 1 kontainer. Iya, karena mereka kan sebenarnya sudah rugi. Tapi kalau mereka juga tidak kasihan kepada kita, itu mereka diem karena terlalu jauh. Profit mereka sudah tidak ada. Iya. Dari biasanya mereka bayar 90 juta menjadi 230 juta. Bagaimana mereka bisa buat profit? Iya, betul. Sehingga Made, I have to delay the shipment because the ocean freight is too crazy, Made. I cannot afford it, dia bilang begitu. Ya. Betul, betul. Nah, bisa cerita nih Pak Made, bagaimana nih proses pembuatan furniture sekarang ini? Apakah memerlukan waktu lama atau bisa kita dari order, seandainya order sekarang di bulan Juni begitu, kita bisa mengirimnya ke negara tersebut berapa bulan kemudian? Saya seperti tadi saya bilang itu dalam 1 bulan kita bisa ekspor itu. Cuma kalau misalnya ada permintaan lebih itu,
Nah, kita bisa delay sedikit. Nunggu ya. Ya, jadi bisa nggak kamu di dalam 45 hari begitu? Atau 2 bulan begitu. Misalnya kita dapat Iya. order di pameran itu, ada beberapa buyer yang order gitu misalnya. Nah, kita Antara iya itu jadi sebulan, 2 bulan. Iya, 45 hari atau 2 bulan begitu. jadi Itu, tidak terlalu ya. lama sih ya. Tidak. Tapi untuk memang jumlah besar, Iya. 2 bulan termasuk cepat. Begitu. Oke. Nah, ini kerajinan yang seperti ini nih kan biasanya untuk di bulan-bulan khusus nih, Desember, Desember ya, biasanya betul. ini. Biasanya memerlukan waktu berapa lama nih buat yang seperti ini? Ataupun yang nih tas-tas yang seperti ini, Pak Made? Sampai Ya. berapa lama ya? Begini, untuk Christmas decoration seperti Christmas tree, wall decoration dan lain sebagainya itu paling lambat kita harus bisa kirim itu bulan 10. Jadi karena diperlukan untuk Desember kan. Jadi shipmentnya itu 1 bulan. Jadi bulan 11 itu udah Sudah nyampe. ready, udah sampai Dan sana. langsung mereka bisa jual. Pasarkan langsung. Iya, jadi Berarti bulan 10 tuh harus sudah ready harus semua. sudah ready itu, harus kita sudah ekspor itu paling banyak ke Jerman kita. Yang seperti ini Iya, ya. iya. Ya Jadi karena unik, apa ya, alami banget bahan-bahannya kan, bahan alam banget. Mungkin mereka lebih suka yang seperti ini ya, Pak Made ya. ya, kita punya sekitar 300 item. Banyak ya. Ya, ini kan cuma salah satu contohnya saja. Iya, betul. Dan betul. ukurannya juga bervariasi. Ada yang sampai 3 meter. Oh, seperti pohon apa namanya? pohon Christmas saya buat 3 meter. Dari bahan yang sama seperti Apa saja ya, sepanjang itu bisa saya imajinasi bisa dibuat, saya buat di sini. Itu. luar biasa banget ya, Pak. Aduh, saya kalau ngobrol sama Pak Made pengennya nggak berhenti-berhenti. Jadi kepo banget gimana sih taktik bisnisnya, bagaimana sih cara memasarkan, segala macam. Nah, di segmen keempat nanti ternyata Pak Made juga akan mengembangkan bisnisnya. Bisnis seperti apa? Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Pemirsa Bali Now, sudah segmen keempat, saya betah deh berada di Kioski Gallery. Adem loh tempatnya. Ya Pak Made, sepertinya ini buat resto oke juga nih. Ada di pinggir jalan apa nih? Bypass Ngurah Rai. Bypass Ngurah Rai, Kioski Gallery. Nah Pak Made, bisa disampaikan kepada pemirsa Bali Now nih, apa sih kiat-kiat untuk menjadi pengusaha sukses? Ini penting banget buat Ya. pengusaha-pengusaha muda yang mungkin baru akan memulai bisnis Betul. menjelang normal keadaan sekarang. Ada bisa cerita kepada pemirsa Bali? Oke, baik. Menurut kami kiat-kiat bisnis yang telah saya lakukan dari 29 tahun yang lalu hingga saat ini masih eksis begitu. Jadi ada 4 poin sebenarnya yang perlu diperhatikan ya jika Anda tuh sebagai pengusaha begitu, ya. Jadi yang pertama adalah saya harus melihat bahan baku tersebut harus tersedia. Harus cukup tersedia bahan baku tersebut. Yang pertama, yang kedua itu produksi. Yang ketiga adalah pemasaran. Yang keempat adalah produk innovation. Nah, kenapa nomor 1 itu bahan baku? Karena kalau pas ada order, bahan baku tidak ada, juga nggak bisa jalan. Ya, jadi bahan bakunya itu harus betul-betul disiapkan kalau kita memang mau go ekspor lah seperti kita. Ya, kita pameran jauh-jauh begitu, tujuannya mencari order. Kalau sudah dapat order, bahan baku tidak ada, Kelabakan. apa gunanya gitu. Iya. Nah, yang kedua, kalau bahan baku ada misalnya, ya, jadi order ada, tenaga kerja, produksi harus betul-betul disiapkan itu, ya, harus betul-betul cukup disiapkan. Jangan nanti kita terima order banyak, produksinya nggak bisa, karyawannya banyak libur, atau karyawannya kurang begitu. Ini harus kita siapkan itu. Sebelum kita berpameran untuk mencari order, ini keempat-empatnya ini harus betul-betul bagus ini. Ini dengan tadi saya bilang di produksi, ya harus cukup itu yang menggarap order. Kemudian bahan baku yang diproses, diproduksi itu menghasilkan produk. Nah kemudian kalau tidak diimbangi dengan pemasaran, nah ini nomor 3 itu pemasaran ya, harus diimbangi dengan pemasaran. Kalau itu dia bisa jadi stok nih, ya. Iya. Seperti saya misalnya sekarang ada karyawan 40 orang, mereka buat tiap hari, 3 hari sudah bisa menghasilkan 1 truk full.
Kalau sampai pemasaran kita lemah, itu kan jadi stok itu 3 hari sudah punya stok 1 truk, Iya, iya. ya. Itu makanya Penting. penting sekali ini pemasaran ini. Jadi pemasaran yang kita lakukan itu biasanya lewat online dan offline. Iya. Seperti tadi saya bilang offline itu di pameran itu lebih menggigit. Iya. Kalau di online ya kita bisa menghubungi buyer-buyer kita yang sebelumnya dulu itu kita pameran, kita dapat di pameran, kita hubungi lagi. Kita kontak mereka. Iya. Apakah butuh barang ini gitu lagi gitu. Iya. Ini penting sekali di mengkontak buyer lagi itu. Repeat order lah Untuk ya. repeat ordernya itu Iya. harus kreatif terus. Betul, betul. Nah kemudian kalau sudah bahan baku ada, terus produksi ada, ya karyawan. Iya. Kemudian terus pemasaran ada, kan sudah bagus sebenarnya ini. Betul, betul. Namun kalau tetap saja barangnya begitu-begitu aja monoton, pasar tuh akan bosen juga. Masalah juga ya Pak Made ya. Masalah, kalau hanya jual meja yang begini-begini aja bosen dia. Makanya perlu nomor 4, produk innovation. Inovasi. Nomor inovasi Iya. produk. Jadi bagaimana membuat misal seperti ini, kayu pantai kita gabungkan dengan benang, dengan tali. Menjadi tas ya. Kayu pantai kita jadikan kursi seperti itu, ya. Jadi modifikasi antara kayu dengan tali, kayu dengan batu, kayu dengan besi, kayu dengan gelas dan lain sebagainya. Jadi penting sekali kita membuat sebuah produk innovation Iya. yang ditawarkan pada buyer agar produk kita tetap bagus, tetap Bervariasi. fresh. Iya, iya. Ada fresh design begitu. Iya. Berarti itu Ah. betul-betul harus diperhatikan. Nah itu, karena bosan juga seperti kita sekarang beli baju putih, Iya, besok sudah masa ini- beli baju putih betul, lagi, betul, betul. Iya, iya. Jadi biar pasti ada mau variasi. yang hitam Iya, atau apa. betul. Dengan mode Nah, yang lain Nah mungkin makanya 4 ini harus dipegang kita teguh. harus betul-betul lihat ini dari atas nih, mana yang kurang nih, ya? Apakah bahan bakunya, apakah produksinya, apakah pemasarannya, atau produk innovation-nya. Kalau ini sudah slow berjalan, berarti ini nih. Ada Nomor sesuatu. 4 nih. Nomor 4 saya harus buat desain-desain baru. Jadi saat saya lenggang itu seminggu dapat aja saya buat desain. Jadi desain baru Tetap ini penting. kreatif Tetap harusnya. kreatif. Ya, kenapun misalnya saya nggak sempat buat, saya simpan dulu file saya. Nanti kalau sempat buat, saya suruh karyawan saya untuk membuat. Dan setelah saya buat, saya foto, tak kirim dia. Baru ditawarkan. Tawarkan, begitu caranya. Baru bisa jadi order. Ya, Jangan menunggu. betul. Kita Jemput harus bola jemput ya. bola. Iya, ya, jadi betul-betul yang diperhatikan untuk menjadi pengusaha yang sukses itu 4, yaitu 4 ini. bahan baku, kemudian SDM, Iya, ini produk, ya, iya, iya. diproduksi. Kemudian pemasaran. Pemasaran. Itu ujung tombak pemasaran Ya, di sebetulnya. pemasaran. Ya. Setelah pemasaran itu sukses, baru ini untuk produk innovation. keperluan repeat ordernya ini Nah, betul. inovasi itu. Inovasi Nah, itu penting sekali. itu berarti sangat ya. penting nih bagi pengusaha-pengusaha Apalagi baru ini. pengusaha pemula-pemula harus itu yang dipegang teguh nih Pak Ya, Made. betul ya. Luar biasa banget. Nah, ini saya mau tanya lagi. Ternyata ada inovasi lain nih Pak Made. Ah. Selain Kioski Gallery ini, ternyata Pak Made akan ada proyek lain nih ke depannya. Bisa cerita kepada pemirsa Balino. Kasih intip-intip sedikit nih, apa kira-kira proyek ke depannya nih? Saya sih tetap berkutat di produsen dan ekspor barang kerajinan kayu limbah ini. Namun di sisi yang lain juga saya mengembangkan usaha-usaha gitu ya, untuk menopang ekonomi begitulah. Jadi salah satu usaha yang sekarang sedang saya garap ini, saya membuat di sini hostel. Hostel. Ya. Jadi izinnya di hostel ini Hostel, nanti. iya, iya. Ya. Jadi tempatnya juga strategis Ya. di pinggir jalan Bypass, bypass Ngurah Rai. Ngurah Rai. Jadi ada lantai 1, lantai 2, lantai 3. Di lantai 3 ada restoran. Nah, ya kemudian juga saya juga buat toko bangunan tuh, multi produk di Singaraja. Di Singaraja. Itu sebenarnya tujuannya untuk membuka lapangan pekerjaan sebenarnya. Betul. Bukan hanya untuk keperluan saya sendiri. Betul. Karena banyak sekali
tenaga-tenaga yang melamar pekerjaan begitu mereka tidak punya pekerjaan. Ya, jadi yang cocok bagi mereka gitu loh. Iya, betul. Ya. Jadi membuka Lapangan pekerjaan. Itu pekerjaan. sebenarnya tujuan utamanya. Kenapa saya harus expand bisnis ini itu loh. Itu luar biasa, itu akan jalan di tahun ini ya. Iya, Pak Made? ya Astong Sudah Carrera. mulai start ya. Berarti Dan toko bangunannya multi produk sudah. sudah. Sudah Hostelnya ini di tahun ini. Iya, Jadi iya. kalau pengunjung Di mungkin beberapa ke sini begitu nyamannya, di lantai 3 mungkin ada resto. Ada. Resto. Kemudian di bawah kita bisa lihat kerajinan-kerajinan yang luar biasa. Kerajinan. Jadi tamu yang datang ke sini selain menginap juga bisa berbelanja di sini. Ya, bisa selfie begitu karena Iya, saya banyak banyak spot-spot ya untuk yang selfie unik-unik. di sini. Iya, Ya, iya. jadi pokoknya akan one stop shopping lah ya. Ya, sebuah tempat yang unik begitu Iya, ya. betul, Ya, betul. yang tidak dimiliki oleh hostel atau Iya. ge- Nah, itu guest salah house lain. itu salah satu inovasi ya. Dari Saya empat- mencoba saja Iya, ya. iya, memang kita harus berani. Iya kan Pak Made, sebagai pengusaha kita memang harus berani. Harus begitu. Iya kan, kalau tidak ya sudah kita akan monoton. Ya, jadi utamakan dulu membuka lapangan pekerjaan dulu pada saat pandemi ini. Iya. Ya, itu. Iya. Aduh, luar biasa banget nih Pak Made bincang-bincang Sama-sama, pagi ya. ini. Semoga bincang-bincang kami tadi bisa memberikan informasi yang baik bagi masyarakat di luar sana, bagi pengusaha-pengusaha muda mungkin ya Pak Made. Matur suksema Balinau sudah diterima ya. niki di Kioski Gallery. Gallery. Nggih, semoga sukses ke depannya Pak Made. Nggih. Nggih. Baik pemirsa, itu tadi bincang-bincang saya dengan Bapak Made Sutemaya. Semoga bincang-bincang kami tadi bisa memberikan informasi dan memberikan inspirasi yang baik bagi kita semua. Nah, memulai perlu keberanian dan membesarkannya pun perlu ilmu. Itulah kunci dalam berbisnis. Saya Heni Shanti, jumpa minggu depan. Salam Bali Now. Om Santi, Santi, Santi Om. Matur suksema.